Dosen pengajian kemana? Di hari Sabtu. Di hari Sabtu. Baik, kita lanjut pembahasan kita tentang fikih jenazah. Jadi fikih itu kan terbagi menjadi dua. Makanya para ulama mengatakan fikih jenazah dan fikih mayit adalah nisrain, adalah setengah dari ilmu. Fikih waris dan fikih jenazah itu adalah setengah dari ilmu. Kenapa dinamakan setengah dari ilmu? Karena apa? Karena apa? Jadi ilmu waris salah satunya itu adalah setengah ilmu agama. Kenapa? Kenapa? Ada yang tahu? Yang paling sulit betul Pak. Tapi tidak, jawabannya bukan yang ini. Ilmu waris yang sulit itu benar sulit. Apalagi? Karena apa? Karena itu ilmu itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah ilmu ketika kita masih hidup, dan yang kedua adalah ilmu setelah kematian. Jadi ilmu itu terbagi menjadi dua. Ilmu masa kita hidup dan ilmu setelah kita meninggal. Nah, makanya fikih jenazah dan yang lainnya seperti fikih waris itu adalah setengah ilmu karena ilmu itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ketika di masa hidup dan yang kedua adalah ketika meninggal. Jadi kita lanjutkan masalah yang kemarin yang terakhir sampai mana? Sampai hutang mayit. Sampai hutang mayit. Jadi dianjurkan untuk segera membayar atau melunasi hutangnya mayit. Karena mayit itu inal mayyita mu'allaqun bidainihi hatta yumdha. Jadi mayit itu tergantung jiwanya sampai hutangnya itu dibayar. Sampai hutangnya itu dibayar. Nah, sampai hutangnya dibayar. Dan ini kemarin telah dibagi menjadi dua. Dibagi menjadi dua. Gimana pembagiannya? Perinciannya? Gimana? Jadi yang pertama adalah orang itu tergantung jiwanya. Itu kemarin tafsirannya tergantung jiwanya, kan orang yang berhutang kemudian meninggal dunia. Nah itu kan jiwanya menggantung. Kenapa menggantung? Kenapa? Dijatuh kamu lihat. Kenapa? Kenapa? Maksud menggantung di sini adalah yang ditafsirkan oleh sebagian ulama itu adalah menggantung dari mendapatkan kenikmatan. Jadi menggantung dari mendapatkan kenikmatan. Jadi di kuburan itu kan ada kenikmatan. Ada nikmat kubur. Ada nikmat kubur. Makanya kuburan itu kan cuma dua. Kalau tidak rawdatun min riyadil jannah, ya hufratun min hufarin nar. Kalau tidak taman-tamannya surga, berarti ya jurangnya jurang neraka. Jurangnya jurang neraka. Dan orang itu loh di kuburan itu, kalau dia mendapatkan kenikmatan, itu kan pintu surga dibuka untuknya. Jadi pintu surga dibuka untuknya dan mendapatkan kenikmatan. Lah, tapi orang itu punya hutang. Lah, itu kenikmatannya itu ditunda. Kenikmatannya itu ditunda sampai hutangnya dilunasi. Nah, jadi makna mu'allaqun bidainihi, digantung jiwanya terhadap hutangnya, itu adalah dia ditahan mendapatkan kenikmatan. Jadi dia ditahan mendapatkan kenikmatan. Jadi itu. Tapi kan kemarin telah diperinci bahwasanya orang yang tidak mendapatkan kenikmatan atau yang mendapatkan ancaman ini adalah orang yang
yang bermudah-mudahan dalam berhutang dan bermudah-mudahan untuk membayarnya. Jadi ini, jadi bermudah-mudahan untuk berhutang dan bermudah-mudahan untuk membayarnya. Dan lebih parah lagi apabila hutang niat enggak bayar. Hutang niat enggak bayar. Nah, ini nanti masuk ke ancaman Allah Subhanahu wa taala. Wa man akhadha amwalan nasi arada itlafaha atlafaha Allah. Atlafaha Allah. Jadi barang siapa yang mengambil uang orang lain dan dalam hatinya itu berniat untuk merusak uang itu atau berniat untuk tidak mengembalikan, maka Allah yang akan menghancurkannya. Jadi Allah sendiri yang akan menghancurkan orang tersebut dan hartanya. Jadi ini adalah orang yang mendapatkan ancaman tidak mendapatkan kenikmatan. Jadi, tapi kalau orang yang karena kebutuhannya, karena sangat membutuhkan untuk berhutang dan dalam hatinya ingin membayar dan jujur karena Allah, masuk ancaman hadis ini tidak. Ada orang ini baik, jujur, tidak bermudah-mudahan dalam berhutang. Jadi punya kebutuhan, akhirnya hutang, akhirnya berhutang dan akhirnya meninggal dunia dan hutangnya belum dibayar. Dan ahlul waris juga tidak membayar. Kemarin sudah dipelajari ahlul waris, apakah dia wajib membayar hutang mayit? Wajib atau tidak? Tidak. Pendapat yang dirosikan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan itu tidak wajib melunasi hutang mayit bagi ahli waris. Hukumnya ya dianjurkan. Itu adalah sunnah dan merupakan kebaikan dan perbuatan berbakti kepada orang tua. Tapi tidak sampai wajib. Artinya tidak berdosa. Jadi artinya tidak berdosa. Jadi ada orang yang berhutang dan dia itu orangnya jujur dan ikhlas dan ingin mengembalikan, tapi pada Allah meninggal dan belum sempat membayar hutang. Apakah dia tidak akan mendapatkan nikmat kubur? Tidak. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Bukhari, "Man akhadha amwalan nasi arada adaaha adallahu anhu." Barang siapa yang mengambil uang orang lain, barang siapa yang berhutang dan dalam hatinya ingin mengembalikannya, maka Allah sendiri yang akan melunasinya. Maka Allah sendiri yang akan melunasi. Jadi, baik. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Hurairah. Ada Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda anhu." Jadi kan ini hadisnya. Jadi jiwa seseorang itu digantung, ditahan dari mendapatkan kenikmatan di alam kubur sampai hutangnya itu dilunasi. Di zaman dahulu Rasulullah itu kalau disuruh mensolatkan jenazah itu bertanya, apakah mayit ini punya hutang atau tidak? Rasulullah kalau ingin mensolatkan atas jenazah itu bertanya, apakah mayit ini punya hutang? Apakah mayit ini punya hutang? Kalau dijawab iya, maka Rasulullah tidak sholat, tidak menyolatkan. Jadi Rasulullah tidak sholat terhadap sahabat yang punya hutang, kemudian belum dilunasi. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya Rasulullah itu ingin bahwasanya sahabat itu tidak mudah-mudahan dalam berhutang. Sahabat Rasulullah itu tidak ingin mensolatkan sahabat yang punya hutang. Jadi saking bahayanya hutang dan bermudah-mudahan dalam
Rasulullah pada awal mula Islam itu tidak sholat atas sahabat yang punya hutang. Tidak sholat kepada sahabat yang punya hutang. Karena apa? Karena Rasulullah itu SAW kalau zaman dahulu apabila sahabat meninggal dunia itu Rasulullah ditanya untuk apa? Untuk mensolatkan. Untuk mensolatkan. Jadi Rasulullah jadi untuk sholatkan. Tapi itu ditanya, nah itu punya hutang juga. Kalau punya hutang, Rasulullah tidak mau sholat atas, tidak mau sholat atas. Nah, sampai pada akhir masa beliau, itu kan terjadi penaklukan. Pada masa akhir hayat beliau, itu kan Islam mengalami kemenangan. Ada Fathul Khaibar, ada Fathul Mekah, dan ada penaklukan yang lain. Nah, sehingga apa? Sehingga Rasulullah itu punya Baitul Mal, jadi punya kas negara. Nah, jadi punya kas negara. Nah, karena punya kas negara, jadi Rasulullah itu bersabda, "Man taraka dainan." Jadi apabila sahabat itu ada yang meninggal, fa'alaihi dain, dan dia punya hutang, maka hutang itu saya yang bayar. Maka hutang itu saya yang bayar. Dan kalau punya harta waris, maka itu untuk para ahli warisnya. Jadi awal mula Rasulullah itu tidak sholat bagi orang yang tidak punya, bagi yang berhutang dan tidak ada yang membayarnya. Nah, tapi di akhir hayat beliau karena punya Baitul Mal dan punya kas negara, nah itu loh hutang-hutang para sahabat itu ditanggung oleh Rasulullah. Ditanggung oleh Rasulullah. Baik, kita baca hadis dari Salamah ibni Aqwa. Qala utiya Nabi sallallahu alaihi wasallam bi janazah. Faqalu ya Rasulullah. Jadi Rasulullah itu di janazah itu diantarkan di hadapannya Rasulullah untuk disolatkan. Jadi kan enggak ya? Jadi salah satu kenikmatannya adalah sahabat itu loh sing nyolati jenazah itu adalah Rasul. Jadi Rasulullah. Faqalu ya Rasulullah, salli alaiha. Ya Rasulullah, sambil sholat baginya. Bagian sholatlah jenazah atasnya. Qala hal taraka alaihi dain. Apakah orang ini hutang? Apakah orang ini hutang? Qala na'am. Na'am ya Rasulullah. Ya Rasulullah, orang itu punya hutang. Qala hal taraka min syai'. Apakah punya harta warisan untuk bayar hutang? Apakah punya harta warisan untuk melunasi hutangnya? Qalu la. Para sahabat berkata, tidak punya Rasul. Jadi sahabat tinggal punya hutang dan tidak punya harta waris. Harta waris. Qala sallu ala sahibikum. Maka yang sampean aja yang salah. Maka sampean aja yang salah. Jadi Rasul tidak salah. Jadi tidak mau salah. Dan ini di awal masa Islam. Jadi ini adalah di awal masa Islam. Qala rajulun al-ansar yuqalu lahu Abu Qatada, dan Abu Qatada berkata, "Shalli alaihi wa alayya dain." Ya Rasulullah, jadi Abu Qatada berkata, "Ya Rasulullah, sampeyan salatlah kepadanya dan saya yang menanggung hutangnya." Jadi Abu Qatada berkata, "Ya Rasulullah, sampeyan ini salatlah kepadanya dan hutang ini saya yang balas. Dan hutangnya itu saya yang nanggung." Jadi ini adalah imannya para sahabat. Dan ini adalah imannya para sahabat. Makanya Rasul bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman kalian sampai kalian itu cinta kepada saudara kalian sebagaimana kalian itu cinta kepada diri kalian. Dan ini telah dilakukan oleh para sahabat. Salah satunya adalah Abu Qatada. Jadi Rasulullah SAW sholat hutangnya tak bayar. Jadi hutangnya tak bayar. Dan ini adalah para sahabat. Yo, saya sakit keliru yo jujur. Jadi ini ada ikhwan yang meninggal dunia dan punya hutang, saya aja yang bayar hutang berapa? Jadi berapa? Sanggup ada? Selesai apa juga? Selesai apa?
Oke. Jadi ini adalah penceritanya para sahabat satu dengan yang lain. Makanya Rasulullah kan mengatakan, "Matalul mu'minin fi tawaddihim wa tarahumihim." Jadi perumpamaan orang Islam dalam mencintai, dalam menyayangi itu adalah apa? Kama tadi abdul wahid, sebagaimana perumpamaan satu tubuh. Jadi muslim yang satu dengan yang lainnya itu loh dalam mencintai, dalam mengasihi itu loh bagaikan awalnya bagaikan bagian tubuh kita. Tidak syaka minhu adun pada ala husairul jasadi bisahri wal humma. Apabila ada bagian tubuh yang sakit, maka yang lainnya ikut sakit. Misalkan itu oleh orang itu, kalau sakit gigi, yang sakit kan giginya, tapi seluruh tubuh sakit. Jadi seluruh tubuh sakit dan seluruh. Jadi nah begitu juga kita dengan saudara kita. Jadi saudara itu dianggap sedulur. Jadi saudara. Jadi saudara semuslim, nah itu loh dianggap saudara sendiri, dianggap satu tubuh. Jadi dari ini yang telah diterapkan para sahabat. Makanya para sahabat itu apa? Sahabat itu adalah orang yang hidup di dunia dan telah dijamin tempatnya di surga. Ani radhiyallahu anhu wa radu anhu. Makanya Syekhul Islam mengatakan bahwasanya sahabat secara umum itu adalah dijamin surga oleh Allah. Jadi sahabat secara umum bukan ditaib, itu dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah berkata, Allah berfirman, radhiyallahu anhu wa radu anhu. Allah ridho terhadap mereka. Siapa mereka? Sahabat. Wa radu anhu. Dan sahabat itu ridho terhadap pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka adalah orang yang hidup di dunia, tapi tempatnya sudah dijamin surga oleh Allah Subhanahu. Dan salah satu adalah yaitu amanah. Sahabat itu amanah. Makanya ketika kaum muhajirin datang ke Madinah, itu Allah kan berfirman, "Walladzina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim." Dan orang-orang yang Ansar yang menyiapkan tempat tinggal bagi orang-orang muhajirin, yuhibbuna man hajara ilaihim, dan kaum Ansar itu cinta, yuhibbun, jadi cinta kepada orang yang datang kepada mereka. Jadi kaum Ansar itu cinta terhadap orang yang datang kepada mereka. Jadi senang. Jadi kalau saudara itu butuh bantuan, butuh apa-apa itu malah senang. Jadi tidak ada masa keberatan, tidak ada keberatan. Yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi anfusihim hajatan mimma utu. Dan mereka itu tidak mengharapkan apa-apa. Jadi mereka itu tidak ada harapan apapun dalam pemberian itu. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Dan para sahabat itu kita tahu kita. Dan para sahabat itu punya sifat yang mulia, yaitu al-ihsan. Al-ihsan itu adalah mendahulukan yang lain daripada dirinya sendiri. Jadi mendahulukan orang lain daripada diri sendiri. Walau kana bil khasasah, padahal dia itu butuh. Enggak butuh tapi sangat butuh. Jadi ini adalah sahabat. Jadi itu adalah sifat ihsan. Sifat ihsan itu adalah mendahulukan kepentingan orang lain daripada kepentingan sendiri. Tapi kalau kita kebalik. Kalau kita kebalik. Makanya ya kita kan belajar. Ya menumbuhkan hati. Ya semoga kita itu bisa meniru para sahabat. Kita kan perbandingannya kayak langit dan sumur. Kayak terbumi langit dan sumur. Jadi jauh. Iya, kita kan berusaha ya. Kita berusaha. Jadi dengan melihat ceritanya para sahabat, oh itu kok orang yang dijamin surga oleh Allah kan? Oh itu kok orang yang dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala.
Makanya kan saking kita di para sahabat, ini kan kisah itu, kisah tahunya Rasulullah. Jadi para sahabat itu kan hidupnya biasa saja. Ya, ketika Rasulullah ini ceramah, datang seseorang yang tidak punya apa-apa, belum makan, jadi lapar kan. Kemudian Rasulullah berkata pada sahabat, "Man yulayyi ala hal." Siapa yang menjamu tamuku ini? Siapa yang menjamu tamuku ini? Kemudian salah satu sahabat itu berkata, "Ana ya Rasul." Jadi saya yang menjamu tamunya jenengan. Kenapa? Karena itu adalah tamunya Rasulullah. Dan memuliakan tamunya Rasulullah adalah sebuah kebanggaan. Akhirnya kan dibawa ke rumah. Nah, setelah di rumah kan tanya sama istrinya, hal lagi syai, apakah ada makanan? Jadi bertanya, apakah ada makanan? Jadi tanya kepada istrinya, apakah ada makanan untuk tamunya Rasulullah? Kemudian istrinya berkata, tidak ada ya Rasul, tidak ada ya suamiku kecuali makanan untuk anak kita. Jadi di rumah itu tidak ada makanan kecuali makanan untuk anaknya. Jadi di rumah itu tidak ada makanan kecuali makanannya anaknya. Yuk continue. Kemudian apa? Ya kalau begitu gimana? Ya udah, berarti anak kita tidurkan. Ini kan jatah makan malam anaknya. Nah, tapi ada tanya Rasulullah. Ada tahu? Ya, karena sifat mengedepankan orang lain. Ya udah, kalau begitu anak kita tidurkan. Jadi enggak dikasih maaf, tidurkan, dibobol. Jadi tidurkan. Jadi main enggak eleng makan, main lupa makan. Jadi ditidurkan, habis itu kemudian makanannya, makanan bubutan. Jadi dan itu dihidangkan kepada tamunya tadi. Tapi ini sedikit. Dipangan ngomong lagi kok. Kalau dipangan berdua nggak cukup. Jadi ini dikasih tangan itu. Nah, gimana caranya? Caranya lampunya dimatiin. Jadi lampunya dimatiin, kemudian makanannya dihidangkan. Nah, kemudian pura-pura makan. Jadi biar tamunya melihat bahwasanya dia sudah makan. Jadi kita makan, tamunya juga makan. Nah, nek tamunya makan, sing dhewe makan makanan bagaimana? Enggak minum. Dia akhirnya pada lakukannya pura-pura makan. Jadi kemudian pada pagi harinya Rasulullah berkata, "Allahu ala sahibikum." Jadi Allah Subhanahu wa taala niku tertawa atas perbuatan sampai Allah Subhanahu wa taala sampai tertawa atas perbuatan sahabat itu. Jadi Allah Subhanahu wa taala sampai tertawa atas perbuatan sahabat itu. Jadi mereka itu mendahulukan orang lain daripada diri. Jadi itu adalah para sahabat. Jadi para sahabat. Kalau kita ya ada orang nggak enak kan, padahal juga ada. Ini loh para sahabat itu loh nggak ada, tapi diadakan. Kalau kita ada tapi ditiadakan. Kalau kita ada tapi ditiadakan, biar tidak habis. Jadi kita kan belajar. Tidak sama saya juga. Kita sama-sama belajar. Ya semoga kita itu bisa sedikitnya meniru perilakunya para sahabat. Jadi sifat mengedepankan orang lain itu tinggi.
Jadi mereka lain itu laki-laki. Jadi semoga kita bisa meniru mereka. Jadi kita lanjutkan. Mayajuzu lil hadirina wa ghairuhum tujahul mayyit. Apa yang boleh dilakukan orang yang mendatangi mayit? Apa yang boleh dilakukan orang yang mendatangi mayit? Apa yang boleh dilakukan apabila sampai itu datang kepada mayit? Jadi takziah. Baik, apa yang boleh dilakukan apabila sampai itu takziah kepada mayit? Baik, yang pertama adalah kashfu wajhihi wa tabdilihi. Kashfu wajhihi wa tabdiluhu. Jadi boleh sampai itu membuka apa? Kan kalau mayit itu kan ditaruh di meja, kan ditutupi kain apa nih? Kain apa? Kain penutup. Ya, kain penutup mayit. Jadi sampai niku kalau datang, niku boleh sampai ini buka. Dan juga sampai ini boleh untuk mencium. Jadi dicium. Tapi syaratnya yang sampai ini itu adalah laki-laki. Laki-laki. Bukan perempuan. Jadi boleh membukanya, kemudian mencium. Ibaratnya kan kasih sayang kita yang terakhir pada mayit. Dan itu adalah dilakukan Rasulullah dan dilakukan oleh para sahabat. Jadi mau dibuka kemudian tidur. Banyak Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhala ala Utsman bin Mad'un wa huwa mayyit. Jadi Rasulullah ini datang kepada Utsman bin Mad'un dan dia meninggal dunia. Maka syafa'a wajhihi tsumma akaba alaihi faqabbalahu. Kemudian Rasulullah ini buka, kemudian badan Rasulullah itu didekatkan, kemudian tidur. Wabaka, kemudian Rasulullah itu nangis. Jadi nangis. Hatta ra'aitu ad-dumu'a tasilu ala wajnatayhi. Sampai saya itu melihat air mata Rasulullah itu menetes ke pipinya. Jadi Rasulullah itu nangis sampai air mata itu menetes ke pipinya. Jadi itu. Dan yang lain adalah dari Ibnu Abbas. Ana Abu Bakr qabbala Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'amati. Jadi Abu Bakar itu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dan itu membuka kain yang penutup tadi, kemudian mencium Rasul. Jadi tidak masak. Pernah ngelakuin badan? Pernah? Yang lainnya? Pernah badan? Ngelakuin tadi? Jadi kita kan berusaha mengikuti perbuatannya Rasulullah dan para sahabat. Jadi membuka kemudian ditutup. Jadi itu tidak masalah. Yang kedua adalah al-buka ala mayyit ma lam yakun masfukan bisyah wal awil. Jadi boleh al-buka. Buka dia apa? Kira-kira begini. Jadi menangis. Jadi boleh menangis atas kematian mayit. Jadi boleh menangis atas kematian mayit selama tidak dibarengi dengan ratapan. Oleh ratapan. Buat tasawuf dan rasa murka, enggak terima. Selama tidak dibarengi dengan peratapan dan tidak menerima atas takdirnya Allah SWT. Jadi dalilnya apa? Dalilnya adalah ketika meninggalnya anaknya Rasulullah. Rasulullah kan punya anak laki-laki, namanya siapa? Ibrahim. Jadi Rasulullah punya anak laki-laki namanya Ibrahim. Tapi dan Ibrahim ini adalah anak
anak laki-laki yang sangat mirip wajahnya dengan Rasul. Jadi mirip betul. Dan seandainya laukana hayyan lakana nabiyya. Seandainya Ibrahim ini hidup, maka kan akan menjadikan nabi setelah ayahnya. Tadi kan takdir mengatakan bahwasanya tidak ada nabi setelah Rasul. Makanya takdir Allah ini Ibrahim ini meninggal dunia. Jadi sangat mirip dengan Rasul. Makanya dan sangat dicintai dengan Rasul. Makanya ketika meninggal dunia Rasulullah sedih. Pak dalam Rasulullah SAW Ibrahim faqabbalahu wa syammahu. Jadi ketika sakaratul maut, jadi melihat, jadi kan sakit, Ibrahim itu sakit, kemudian digendong oleh Rasul. Jadi melihat ayahnya sendiri sakaratul maut. Jadi kematian. Jadi digendong, kemudian dicium kepalanya. Jadi itu pada alaihi pada dzalika wa Ibrahim yaqutu nafsi. Jadi Ibrahim itu buat apa? Jadi sangat lemah. Jadi merasakan sakitnya apa? Kematian. Jadi merasakan sakitnya kematian. Jadi kami datang para sahabat dan Rasul ini gendong anaknya. Ya itu Ibrahim itu merasanya lorone meninggal. Makanya dalam hadis disebutkan salah satunya adalah innal mu'mina yamutu bi'araqil jabin. Innal mu'mina yamutu bi'araqil jabin. Jadi sesungguhnya orang mukmin itu meninggal dengan apa? Tanda-tandanya. Salah satunya adalah bi'araqil jabin. Bi'araqil jabin itu adalah dengan keringat yang ada di dahinya. Jadi salah satu tanda meninggalnya orang mukmin adalah ketika meninggal niku merasakan sakit sampai ngerasa nih sakitnya dan itu sampai berkeringat. Jadi dan ini adalah salah satu tanda bahwasanya orang mukmin itu meninggalnya niku berkeringat. Namanya ini dahinya berkeringat. Sama Ibrahim juga rasanya sakit. Nah, fajarat aina Rasulullah SAW tatrifan. Jadi Rasulullah nangis. Jadi tidak hanya nangis tapi menunjukkan air mata. Rasulullah nangis. Faqala lahu Abdurrahman bin Auf. Jadi Abdurrahman bin Auf berkata, "Wa anta ya Rasulullah." Rasulullah sampai nangis. Sampai itu nangis. Jadi sahabat bingung. Ya Rasulullah sampai kan orang yang paling sabar, orang yang paling menerima takdirnya Allah. Jadi nangis. Kalau sahabat bingung. Sampai ini nangis Rasul. Faqala Ibnu Auf, innaha rahmah. Wahai Ibnu Auf, itu adalah rahmat. Jadi itu bukannya ratapan. Jadi itu bukan tidak terima takdirnya Allah. Tapi tangisan itu adalah rahmat. Jadi kasih sayang. Jadi saking kasih sayangnya seseorang, yang itu kan ketika ditinggalkan nangis. Jadi itu adalah nangis. Jadi begitu juga Rasul. Jadi boleh nangis terhadap mayit. Maka ila tadma. Jadi mata itu mengeluarkan air mata. Jadi Rasul berkata ila tadma. Jadi air mata itu mengeluarkan air mata. Wal qalbu yahzan, dan hati itu sedih. Sedih wajar kan? Wajar. Rasulullah juga sedih. Jika Rasul berkata, yo matanya itu berdiam dan hati itu sedih. Wala naqulu illa bima yurdi rabbana. Dan tapi kami tidak mengatakan kecuali sesuatu yang membuat ridha Allah SWT. Jadi kami itu tidak mengatakan perkataan yang membuat murka Allah SWT. Jadi kami itu tidak mengatakan sesuatu yang membuat Allah itu murka. Contohnya apa? Ketika corona, banyak orang yang meninggal dunia. Salah satunya adalah ada orang yang meninggal anaknya yang kecil. Anaknya yang kecil. Dan neneknya yang sudah tua tidak tinggal. Dia berkata, kenapa yang diambil itu anakku?
Enggak nenek aja. Kalau saya dikul, kalau saya cilik, enggak saya gede kan? Ini sampai seperti ini. Jadi sampai seperti ini. Jadi tidak boleh berbuat mengatakan sesuatu yang mendatangkan murkanya Allah. Jadi harus itu. Jadi harus itu. Jadi baik. Yang selanjutnya adalah faedah. Mujarradul buka 'alal mayyit la haraja fihi. Jadi menangis terhadap kematian niku tidak mengapa. Niku tidak mengapa. Yang kedua adalah hal ya'adzabul mayyitu bi bukai ahlihi wa liyahatuhum 'alaihi. Apakah mayit itu diazab di kuburan atas tangisan dan ratapan keluarganya? Dan Rasulullah bersabda, innal mayyita la yu'adzabu fi qabrihi bima alaihi. Jadi mayit itu diazab di kuburan gara-gara ratapan saudaranya. Tetapi para ulama merinci hal ini. Yang pertama adalah mengatakan apabila si mayit tadi memberikan wasiat apabila dia meninggal dunia untuk diratapi. Apabila memberikan wasiat kalau saya meninggal tolong diratapi, ditangisi. Ya itu akan maka itu akan diazab. Ini yang pertama. Yang kedua adalah yang kedua apabila dia tahu keluarganya itu kalau dia meninggal itu akan meratapi, gak itu nangis, jaga. Nah, kalau tahu seperti itu, kemudian tidak mengajarinya dan tidak memberikan wasiat apabila saya meninggal, tolong tidak diratapi, nah, ini juga akan diazab. Jadi diazab. Jadinya jangan. Karena apa? Karena yang pertama adalah dia tidak mengajari keluarga. Jadi kesalahannya adalah dia tidak mengajari keluarga. Jadi dan dia tahu, kemudian dia tidak berikan wasiat untuk tidak diazab. Nah, orang yang seperti itu, nah itu loh kalau ditangisi keluarganya, diratapi, itu diazab. Ada. Itu dia. Mungkin cuma itu yang dapat saya sampaikan dan kita lanjutkan pada Isya tentang bikin waris. Jadi biar makin panas. Sekarang kan pemanasan. Ya nanti masuk ke inti yaitu bikin waris. Insya Allah. Kalau ada pertanyaan dari Allah SWT